kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Saya menyapa semua jemaat Tuhan yang terkoneksi lewat ibadah hari Minggu ini. Shalom. Lagi sekali shalom. Puji Tuhan. Di ibadah ini mari sama-sama kita mengalami Tuhan. Kita persiapkan hidup kita sepenuhnya untuk sama-sama menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Tutup mata jasmani dan kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dari awal sama-sama kita nyatakan pujian ini. Sinar kemuliaan, sinar
kemuliaan-Mu Bapa memenuhi setiap kami, memenuhi sekeliling. Amin. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin tetap di sini, kami ingin menikmati hadirat-Mu. Menikmati-Mu Tuhan hari ini. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin Tuhan, mutiara tak ternilai harta milik. Amin. Keindahan-Mu memujarkan dunia, di mataku Engkau dengan lembut katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Mutiara tak ternilai. Amin. Harta milik-Mu. Keindahan-Mu Tuhan, keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan siara lama-lama sampai mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau di mataku, di mataku Engkau mulia, di mataku Engkau termulia.
Mari kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Datang Roh Kudus di tempat kami saat ini, Tuhan. Biarlah lama-lama sampai biarlah batakan. Berkatalah ya Roh Kudus, berkatalah Tuhan. Bertatalah Tuhan di tempat ini, di rumah-rumah kami Tuhan. Roh Allah bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Amin. Tak pernah putus-putusnya kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat hidup kami saat ini Tuhan. Anugerah terindah kami memiliki Allah seperti-Mu dalam hidup kami. Amin. Kami boleh kuat. Kami boleh mampu mengatasi semua karena campur tangan-Mu Bapa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kami siap mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas ibadah kami hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di ibadah kami sama seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di rumah kita masing-masing mari kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Yes. Dari awal sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya.
akan kebaikan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hey! Haleluya. Kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan hari ini, amin. Kita menceritakan bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa atas kita. Haleluya. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti, meninggikan nama-Mu. Katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Yes, hidupku penuh dengan mujizat. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada menyangkali Kau Alfa Omega. Dia Tuhan yang luar biasa, luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat, sebab Dialah Alfa dan Omega. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kaulah Alfa Omega, Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya.
kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat, hidupku penuh mujizat. Nyatakan Hidupku penuh mujizat. berikan sorak-sorak dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, hidup kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kami rindu akan kediaman-Mu Tuhan. Biarlah kami mau tinggal tetap dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati Kemuliaan Amin Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat, tak ingin
tebusanmu. Bahwa kami menikmati keindahan-Mu. Yes, bahwa kami Tuhan, tarik kami lebih lagi. Betapa ku cintai kediaman-Mu Tuhan. Betapa ku rindukan kediaman-Mu. Bagaikan rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku ingin berlari bersama-Mu Bapa. Ku ingin menikmati lebih dan lebih lagi cinta-Mu yang menghangatkan aku lebih dari apapun. Sebab cinta akan rumah-Mu kuat, lebih kuat daripada maut. Oh Rabasyik, lama-lama. Penuhi setiap kami dengan cinta-Mu pagi hari ini. Amin. Biar cinta-Mu mendekap kami erat, sehingga tidak ada seorang pun daripada kami akan berpaling kepada dunia dan segala kemanisannya. Tetapi hanya cinta-Mu Bapa yang menarik kami jauh dan lebih jauh lagi. Yes Lord.
Urada basyikara lama-lama sande. Ada aliran air hidup yang sedang mengalir. Amin. Ada aliran air yang terbuka tercurah dari tahta. Setiap hati yang terbuka pagi hari ini. Oralabalama syikara lama-lama sande. Ada kegersangan di dalam hidupmu. Ada kesunyian di dalam hidupmu. Tetapi pagi hari ini Dia adalah sumber air kehidupan itu. Dia akan memuaskan dahagamu. Dia akan memuaskan kekeringanmu. Oh radaba syekara laba sande. Oh Lord. Oh kami nikmati. Sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Yes. Biarkan umatmu minum dari air kehidupan. Biarkan kami dipuaskan pagi hari ini. Yes, Lord. Oh, radaba syekara laba se. Oh, radaba syekara basande. Hanya kebenaran-Mu yang menjadi pengejaran kami. Kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu yang mengubahkan kami. Amin. Sehingga di dalam kehidupan kami akan mengalir mata air kehidupan. Yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Bagaikan sumur akan membual keluar. Kami buka hidup kami. Kami buka selebar-lebarnya bejana hidup kami. Untuk Kau isi dengan air kehidupan. Firman yang mengubahkan. Yang mencabut yang tidak berkenan. Menanam benih yang ilahi. Itu yang Kau kerjakan atas setiap kami. Amin. Langit di atas kami terbuka. Kami menerima firman yang turun dari tahta. Dan setiap kami yang terkoneksi, kami menerima makanan dalam roh kami. Kami menerima kekuatan. Sehingga sekalipun situasi sulit, tetapi kami mau berkata, kaki kami seperti rusa yang berjejak di bukit-bukit batu. Sebab kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Kerinduan kami akan kediaman itu memenuhi setiap kami. Berbicaralah Roh Kudus dengan bahasa yang kami mengerti. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar Jemaat Alpha Omega Manado Pusat Kota, dimanapun Anda berada. Shalom, kami menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang terhubung bersama kami di Merauke, Jakarta, dan seluruh yang ada di seluruh Indonesia. Kami percaya bahwa semua kita dalam keadaan sehat diberkati, sebab kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kita sempurna. Amin. Berapa banyak yang bergairah pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Sekalipun saya tidak bisa melihat secara langsung, tetapi saya percaya ketika Bapak Ibu mengangkat tangan, maka surga sepakat dengan kita pagi hari ini. Katakan amin. Hari ini saya ingin share firman Tuhan yang saya ambil tema menjadi tempat kediamannya atau menjadi tempat kediaman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 132 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Semua yang punya Alkitab, mari kita baca sama-sama. Perdengarkan suaramu, karena ketika kita mengucapkan firman, maka iman timbul dari pendengaran akan firman. Mazmur 132 ayat 13 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. 17, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya
akan bersemarak mahkotanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerinduan terbesar dan terdalam Tuhan atau tujuan mengapa kita diciptakan. Satu, agar kita menjadi tempat kediamannya. Supaya kita dapat memanifestasikan kasih, otoritas, kuasa, hikmat, understanding. Sehingga kita akan mengalami surga di bumi. Sama seperti di surga itu akan terjadi ketika kita ada di tempat ini dan kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Ada sebuah sejarah dalam Alkitab kalau kita pelajari, mari kita buka di dalam Kejadian pertama ayat yang kedua. Kejadian yang pertama ayat yang kedua, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, katakan sama-sama belum berbentuk. Kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika Tuhan melihat bahwa bumi belum berbentuk, kosong, ada kegelapan yang menutupi samudra raya. Tuhan gak fokus dengan kegelapan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Kenapa? Karena belum ada tempel, belum ada tempat untuk dia berpijak. Makanya di ayat pasal pertama, ayat yang ke-26 dan 28, mari kita baca. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia berfirman, betul? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Tetapi ketika dia mau menciptakan manusia, perhatikan baik-baik. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Katakan dibentuk. Bahwa engkau dan saya dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Selesai dia membentuk kita, Alkitab berkata, Alkitab mencatat, lalu Tuhan menghembuskan. Katakan sama-sama, Tuhan menghembuskan. Dia menghembuskan nafas kehidupan. Ada kehidupan di dalam tanah liat. Debu ini yang tadinya mati, yang tadinya tidak bergerak. Ketika menerima hembusan, katakan hembusan. Dia menerima roh yang adalah roh Allah sendiri. Menjadikan dia memiliki kehidupan. Ayat 28 berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan kata bertambah banyak. Ada sebuah perintah yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dia memberikan mandat. Mandat yang pertama adalah beranak cucu, bertambah banyak. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada kita multiply. Lahirkan sebanyak mungkin. Tetapi ini enggak berarti bahwa melahirkan banyak anak. Bahwa kita harus sekarang karena dasarnya firman Tuhan ini. Kalau saya konseling, kalau saya sharing BPN kepada keluarga-keluarga yang hendak menikah. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, saya berkata kepada mereka bahwa maksud ayat ini bukan punya anak sebanyak mungkin. Tetapi yang Tuhan mau multiply, penuhilah. Lahirkan orang-orang yang mirip Bapakmu. Lahirkan orang-orang yang memiliki rupa dan gambar Tuhan. Image Tuhan. Gambar Allah itu harus dimultiply. Harus dilahirkan. Memenuhi bumi dengan orang-orang yang memiliki karakteristik Bapa. Orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup di kediaman Tuhan. Orang-orang yang terhubung dengan dimensi tahta. Ini yang Alkitab katakan penuhi bumi. Kata penuhi bumi enggak sekedar beranak cucu, banyak anak. Tetapi lahirkan.
Ini tugas keluarga, ini tugas gereja untuk melahirkan generasi-generasi ilahi. Generasi yang membawa dream surga. Generasi yang membawa otoritas surga. Sehingga kemanapun engkau pergi dan berada, engkau akan melahirkan orang-orang yang memiliki gambaran Bapa. Yang percaya katakan amin. Tetapi kita tahu bahwa akibat dosa, katakan akibat dosa. Maka gambar image Allah itu menjadi rusak. Dosa membuat manusia tidak bisa mengenal tujuan Tuhan. Dia enggak kenal kenapa dia diciptakan. Dia lupa dengan identitasnya. Contoh Kain dan Habel. Waktu anak-anak ini lahir dari keturunan Adam. Generasi pertama, keturunan pertama dari Adam. Kain dan Habel, perhatikan. Terjadi sebuah perbedaan. Habel mempersembahkan korban yang disukai Tuhan. Yang diingini Tuhan. Tetapi Kain mempersembahkan korban sesuka hatinya. Di Alkitab mencatat bahwa persembahan Habel, persembahan kambing domba yang dipersembahkan Habel menyukakan hati Tuhan. Tetapi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu Kain menjadi marah. Makanya di ayat selanjutnya di dalam Kejadian 4 di situ diceritakan Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa engkau panas hati? Mengapa mukamu muram?" Kenapa? Karena dia pahit. Dia enggak terima persembahannya ditolak. Harusnya Kain sadar, kenapa saya enggak diterima persembahannya. Harusnya Kain bertobat. Tetapi Kain berontak. Hati-hati Bapak Ibu. Bahwa ini masa-masa akhir. Bagaimana Tuhan sedang menunjukkan perbedaan. Ada orang yang dibangkitkan dengan generasi Habel. Ada yang dengan generasi Kain. Anak-anak, pola anak seperti Kain adalah anak yang suka membunuh saudaranya. Ketika apa yang dia inginkan tidak tercapai, ada kecemburuan, dia memiliki kecenderungan membunuh. Perhatikan, apa yang Tuhan mau ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Mereka hidup sekian waktu lamanya di Taman Eden. Mereka mengalami the presence of God. Adam dan Hawa berdiri di posisi Tuhan. Mereka tinggal di kediamannya Tuhan. Tetapi akibat dosa, karena Adam memilih mendengar perkataan si ular. Makanya yang timbul Kejadian 3 ayat 18 enggak perlu dibaca. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Akibat dosa masuk, perhatikan Kejadian 3 ayat 18 berkata, ketika Adam mendengar langkah kaki Tuhan, dia menjadi takut, lalu dia bersembunyi. Makanya dia berkata, Tuhan berkata, "Adam, di manakah engkau?" Ketika Tuhan bertanya, "Adam di mana?" Adam berkata, "Ketika aku mendengar langkah kaki." Dulu hal ini adalah paling yang disukai Adam. Hal yang paling dirindukan adalah mendengar langkah kaki Tuhan. Karena ketika langkah kaki Tuhan itu terdengar, ada kerinduan yang besar di dalam hatinya untuk menikmati intimasi, untuk menikmati keindahan di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana dia bisa bercakap-cakap relation dengan Tuhan. Tetapi akibat dosa melahirkan ketakutan. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi Tuhan, tidak ada ketakutan. Karena kalau barang siapa takut, kasih akan Tuhan tidak ada dalam orang itu. Tanda di mana kita terpisah lagi dengan Tuhan. Hidupmu penuh dengan intimidasi. Hidupmu penuh dengan ketakutan. Rasa malu, segala sesuatu yang kau lakukan membuat engkau malu. Membuat engkau gak bisa ngapa-ngapain. Tetapi ini waktunya di mana Tuhan akan membangkitkan generasi yang mengenal Tuhannya. Generasi yang tahu tempat dia berdiri. Generasi pertama dari Adam, Kain dan Habel. Habel meninggal. Kain tetap hidup, tetapi dia menerima hukuman dari Tuhan. Sampai akhirnya Kejadian 5 ayat 3. Saya kaget waktu baca ayat ini. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Perhatikan,
menurut rupa dan gambarnya. Perhatikan. Ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nya kecil. Bukan lagi gambar Allah. Bukan gambar Bapa. Lalu memberi nama Set kepadanya. Akibat dosa, gambar Bapa hilang. Gambar Allah yang penuh dengan kekudusan, kasih, otoritas, diberikan kuasa untuk menaklukkan. Itu hancur, hilang dalam kehidupan Adam. Makanya ketika Adam melahirkan, bukan lagi menurut rupa dan gambar Allah, tetapi menurut rupa dan gambar dirinya sendiri. Melahirkan generasi-generasi, gambar-gambar yang cacat. Makanya baca semua. Di dalam kejadian pertama ini, kejadian 1 sampai kejadian 5. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tidak semua keturunan otomatis menjadi penyembah yang benar. Ada sekian banyak menjadi penyembah atau keturunan yang error. Di dalam setiap generasi Tuhan akan memilih sesuatu. Katakan Tuhan memilih. Dalam setiap musim Tuhan akan memilih orang-orang yang akan menjadi part, menjadi chosen, menjadi pilihannya untuk menjadi kediamannya. Sampai tiba di masa Nuh. Dalam Kejadian 6 ayat 8, di situ dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perhatikan selesai dari Adam. Adam melahirkan Habel dan Kain. Habelnya meninggal, dia melahirkan Set. Dari keturunannya juga itu akan dapat Henok di sana. Henok bergaul karib dengan Tuhan. Di antara serentetan manusia, di antara serentetan keturunan, Henok didapati berkenan dan dia bergaul karib. Sehingga selama 300 tahun dia bergaul karib, Tuhan mengangkat dia. Sampai lompat lagi kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Sampai didapati kepada Nuh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah orang yang menemukan kasih karunia di antara manusia di zamannya. Bayangkan, di antara manusia di zamannya. Perhatikan, hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia. Makanya gak heran, kenapa Nuh itu diperhitungkan Tuhan. Kenapa ketika Tuhan meriset, menghapus manusia di bumi. Karena Tuhan menyesal kenapa manusia makin bertambah jahat. Tetapi Nuh didapati, Nuh satu-satunya dipilih. Nuh bersama keluarganya, 8 orang dari sekian banyak jutaan mungkin yang ada waktu itu. Nuh dan keluarganya 8 orang dipilih. Lihat bagaimana cara Tuhan mencari untuk menjadi kediamannya. Sampai dalam perjalanan Musa, Tuhan menyuruh Musa membuat tabernakel. Supaya apa? Dia bisa turun, dia bisa berdiam, dia bisa bersekutu dengan umat kepunyaannya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Boleh angkat tangan. Selagi sekali, berapa banyak yang percaya Tuhan hadir di tempat ini? Dia Allah yang maha hadir, tetapi dia tidak berdiam di tempat ini. Katakan amin. Dia omnipresent, dia hadir di mana-mana, tetapi dia tidak tinggal di mana-mana. Kembali ke Mazmur 132 yang menjadi ayat utama kita pada pagi hari ini. Mazmur 132 ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Yang percaya katakan amin. Sion, ada Sion jasmani, ada Sion rohani. Bukan karena nama Sion, tetapi Sion juga berarti rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Tuhan memilih, katakan Tuhan memilih. Sion, rumah Tuhan, baitnya menjadi tempat kedudukannya. Dia Allah yang besar, dia Allah yang dahsyat. Alkitab mencatat bahwa di satu firman Tuhan dikatakan bumi menjadi tumpuan kakinya. Betapa dahsyat dan besarnya Tuhan kita. Tetapi dia berkata, aku memilih Sion menjadi tempat kedudukannya.
Dia hadir di mana-mana, tetapi dia tidak tinggal di mana-mana. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu, dia mau berkata, dia sudah berkata, aku memilih Sion menjadi tempat kedudukan. Berapa banyak yang mau berkata, jadikan saya tempat kedudukanmu Tuhan. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Disinilah aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Wow, dahsyat Tuhan kita. Amin. Tuhan mengingini, Tuhan memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Di perikop ayat ini dikatakan Daud dan Sion dipilih Tuhan. Kenapa Daud? Kenapa Daud dipilih oleh Tuhan? Daud adalah orang yang selalu merindukan kediaman Tuhan. Apapun yang dilakukan ketika dia menjaga 2-3 ekor kambing domba. Daud ada di bumi, tetapi dia terhubung dengan kediaman Tuhan. Dia membangun relation dengan Tuhan. Setiap hari makin intens, setiap hari dari hari ke hari makin intens. Sampai, katakan sampai, kediaman Tuhan tidak jauh lagi. Tetapi Tuhan turun mendapati Daud. Daud yang di bumi, dia ada di bumi, tetapi dia tinggal di dimensi Tuhan. Dia tinggal di dimensi Sion, di mana Tuhan bertahta. Makanya di doa Bapa kami Yesus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Bahwa ada tempat, ada sebuah dimensi yang Tuhan mau berkata, Tuhan mengundang engkau dan saya masuk di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan memilih tempat ini untuk menjadi tempat kediamannya. Sion yang adalah rumah Tuhan menjadi operasionalnya surga. Menjadi tempat di mana Tuhan memanifestasikan kuasa, kasih, otoritas, hikmat, pewahyuan, roh pengertian, semuanya. Segala berkat rohani, all spiritual blessing itu dimanifestasikan di dalam rumah Tuhan. Di Sion menjadi tempat kediaman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daud di bumi tetapi terhubung dengan dimensi tahta. Sehingga Daud mengalami kehidupan yang berbeda. Ingat ketika dia menghadapi Goliat. Daud dan Saul ada di posisi yang sama. Ada di tempat yang sama. Tetapi ketika Saul melihat Goliat, dia melihat Goliat sebagai raksasa. Sehingga Saul ketakutan. Tetapi Daud, karena Daud terlatih, katakan sama-sama terlatih. Terlatih terhubung dengan dimensi tahta. Terlatih terhubung dengan kediamannya Tuhan. Sampai Daud bisa menarik kediaman Tuhan turun ke bumi. Dia mengalami intensitas fellowship, intensitas firman. Kenapa? Tuhan itu enggak jauh. Bahkan di Kejadian 28, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Di situ dikatakan Tuhan berdiri di samping Yakub. Bahwa ada orang-orang di zaman perjanjian lama yang bisa menarik hadirat Tuhan turun. Bukan cuma hadirat Tuhan, tetapi dia sendiri turun. Sehingga orang-orang itu akan masuk di dalam dimensinya Tuhan. Mereka di bumi, tetapi mereka tinggal di dimensi tahta. Mereka tinggal dalam operasional surga. Makanya mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka mengalami kehidupan yang berbeda. Saul melihat Goliat sebagai raksasa. Saul ketakutan. Tetapi Daud waktu dia melihat Goliat, dia berkata, siapakah keturunan yang tidak bersunat ini? Yang menghina. Kenapa? Daud melihat Goliat dengan cara surga memandang. Kenapa Daud bisa memiliki pandangan yang berbeda? Karena Daud tidak berdiri sesungguhnya di bumi. Tetapi dia berdiri di dimensi Tuhan. Dia berdiri di dimensi Sion. Sehingga dia melihat masa depannya. Dia melihat Goliat sebagai tiket ke istana. Lagi sekali. Goliat menjadi tiket Daud ke istana. Tetapi Saul, karena Saul tidak terhubung dengan dimensi tahta. Saul tidak memiliki respect kepada bapak rohani, yaitu Samuel. Makanya Saul dipenuhi dengan intimidasi. Waktu raksasa itu datang, dia lihat makin lama Goliat itu makin menjadi besar. Oh, Goliat begitu menakutkan sampai dia nggak bisa tidur karena suara di situ diceritakan
Bapak Ibu, Goliat itu dengan pedangnya saja panjang sekali. Dan setiap kali kalau dia datang ini mengintimidasi pasukan bangsa Israel, dia akan berjalan sambil menarik pedangnya. Dan pedangnya itu akan berbunyi, itu suaranya akan melengking sehingga itu seperti membius, memberikan ketakutan kepada seluruh pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Alkitab berkata, bangsa Israel itu dipanggil dengan sebutan pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ketika Goliat datang, ketika raksasa ini datang, semua kecut, semua takut dan bersembunyi. Tetapi orang yang berjalan dengan dimensi Tuhan, orang yang terhubung dengan kediaman Tuhan, tampil. Orang ini tampil dan tidak gentar sekalipun. Makanya Goliat berkata, anjingkah saya sehingga engkau datang dengan tombak dan lembing? Daud bilang, jangankan anjing, singa saja aku lawan, apalagi cuma ngana, anjing. Lihat, saya tahu situasi hari-hari ini. Ada hal-hal yang tidak terduga, tetapi mari Tuhan mau berkata, berdirilah di tempat Tuhan mau engkau berdiri. Maka engkau akan memandang situasimu bukan sebagai fakta yang menyakitkan. Situasimu bukan sebagai fakta yang akan membuat engkau khawatir, stres. Tetapi kalau engkau ada di dimensi tahta, engkau akan melihat masa depanmu. Engkau akan melihat kemenanganmu. Engkau akan melihat berkat kelimpahanmu. Sebab Tuhan berkata, di mana tempat aku berdiri, di sana engkau berdiri. Dan ayat 15 sampai 18 berkata, perbekalanmu akan kuisi dengan melimpah. Yang mau perbekalan yang melimpah katakan, amin. Ini adalah rancangan surga. Hari depan yang penuh harapan ini Bapak Ibu maksudnya. Yeremia berkata bahwa rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Ini adalah clue-nya. Kalau engkau ingin mengalami hari-hari depan yang penuh harapan, Ulangan 11 berkata kita akan mengalami surga di bumi. Di mana langit kita terbuka, tidak ada lagi yang membatasi, tidak ada yang menghalangi doa kita. Biarkan hidupmu menjadi tempat kediaman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 2 kalau saya tidak salah, di situ diceritakan buat para pria, para imam. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi istrimu, menghormati istri dari masa mudamu, maka doamu tidak akan terhalang. Tetapi kalau engkau tidak mengasihi istrimu, maka doamu akan terhalang. Ada banyak hal dalam hidup ini yang terhalang. Mari koreksi diri. Koreksi diri. Jangan-jangan kita udah keluar dari tempat yang Tuhan mau kita ada. Tetapi mari mengambil keputusan pagi hari ini untuk stay at home. Tinggal di kediamannya Tuhan. Maka engkau akan mengalami surga di bumi. Engkau akan mengalami yang tadinya selubung itu terbuka. Segala sesuatu yang sulit bukan lagi sulit. Tetapi itu akan menjadi tiket untuk mendapatkan mujizat. Itu akan menjadi tiket untuk mendapatkan pemulihan. Sebab rancangan surga adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Sion bicara rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada orangnya Tuhan. Ada gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Yang melepaskan firman. Menjadi tempat operasionalnya surga. Tempat Tuhan bertahta. Katakan amin. Berapa banyak yang mau hidupnya menjadi tempat kediaman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Ini ayat yang sudah sering kali kita baca. Mari kita baca sekali lagi. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ada Sion yang dikatakan rumah Tuhan. Tetapi rumah Tuhan yang sesungguhnya. Katakan rumah Tuhan. Katakan bait Allah. Bait Allah adalah engkau dan saya. Katakan sama-sama, saya adalah baitnya Tuhan. Kalau engkau adalah baitnya Tuhan, di mana Tuhan berdiam, maka hidupmu akan mengalami terang Tuhan. Kenapa? Karena firman adalah terang. Katakan amin. Pertanyaannya bagaimana caranya Tuhan yang besar itu berdiam, tinggal di dalam kita. Tuhan yang dahsyat itu mau tinggal di dalam tubuh kita yang kecil, di dalam tubuh saya yang kecil. Firman Tuhan berkata Allah adalah roh. Di dalam Yohanes 4. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dia katakan Allah adalah firman. Ketika Tuhan berkata aku berdiam di dalam kamu, maka dia yang adalah sang firman yang akan tinggal di dalam kita. Ketika kita menerima firman,
maka firman yang akan membentuk kita. Ingat pertama kita dibentuk dengan tangan Tuhan. Maka selanjutnya kita akan dibentuk dengan firman Tuhan. Untuk mengembalikan kita kepada pola yang sesungguhnya. Untuk mengembalikan kita kepada tatanan yang sesungguhnya. Tempat yang Tuhan mau. Segala yang tidak benar, kalau firman itu kita dengar dengan lemah lembut. Yakobus 1 ayat 21 berkata bahwa terimalah firman dengan lemah lembut. Pak, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah, katakan terimalah. Sama-sama katakan saya terima. Dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan akan membawa kita dari waktu ke waktu, kita akan diselaraskan dengan firman. Kita akan menjadi tempat kediamannya Tuhan. Bahkan Sion itu akan kita alami setiap hari, kapanpun 1 kali 24 jam. Tetapi syaratnya bagaimana Tuhan diam di dalam kamu, firman-Nya harus tinggal di dalam kamu. Bagaimana caranya firman masuk di dalam rohmu? Ketika firman disampaikan, maka mulutmu akan mendeklarasikan amin. Ketika engkau berkata amin kepada firman Tuhan, maka firman secara otomatis tertulis di dalam rohmu. Dan firman yang tertulis di dalam rohmu itu akan tertanam di dalam loh hatimu dan dia akan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak, kemauan yang bertentangan dengan firman. Maka firman akan berkuasa atas jiwamu. Jiwamu akan mengalami clean, clear, and pure. Masih kembali ke ayat yang tadi. Segala pikiran yang kotor, yang mudah curiga, pikiran najis, pikiran jahat, semua yang tidak sesuai dengan benih ilahi itu. Semua yang masih kotor. Bapak Ibu, karena dosa membuat kita tadinya begitu berdosa. Firman dibutuhkan untuk mengembalikan kita kepada pola yang sesungguhnya. Bahkan Yeremia berkata firman Tuhan itu mencabut dan menanam, membangun dan meruntuhkan. Segala sesuatu yang tidak benar itu dicabut dalam hidup kita. Yang dibangun adalah dimensi ilahi. Yang dibangun dalam hidup kita adalah hal-hal kekekalan. Hal-hal yang bersifat ilahi. Firman yang sesungguhnya. Kalau dahulunya engkau adalah orang yang gampang marah. Ketika engkau mendengar firman, engkau menerima firman secara lemah lembut. Makin hari berjalannya waktu, makin lama engkau akan mulai melihat hidupmu berubah. Hidupmu mengalami strength to strength. Dari kekuatan kepada kekuatan. Ketika engkau difitnah, ketika orang-orang menuduhkan engkau hal-hal yang tidak benar. Kalau ada firman di dalam rohmu, engkau tidak akan marah, engkau tidak akan pahit. Tetapi engkau akan berdiri dan berkata bahwa all things work for good. Segala sesuatu dijadikan Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Maka tadinya engkau kalau dengar sesuatu, engkau akan mudah berrespon, engkau akan mudah marah. Tetapi ketika engkau terhubung dengan Sion, engkau melatih dirimu untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka ada sesuatu yang berubah di dalam hidupmu. Katakan amin. Sesuatu yang ilahi akan membentuk engkau. Makin hari rupa Kristus makin lama manifestasi karakter Kristus itu makin nampak. Katakan amin. Dari orang yang mudah marah, engkau menjadi orang yang lemah lembut. Engkau yang dapat mengekang lidah, menjadi orang yang punya penguasaan diri. Makin lama situasi sulit enggak membuat engkau teriak kepada Tuhan. Situasi sulit enggak membuat engkau mundur. Tetapi tiba-tiba langit di atasmu terbuka. Ada hikmat turun. Ada kekuatan turun. Karena Yesaya 40 ayat 31 berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ketika engkau melihat situasi badai datang bertubi-tubi, engkau memilih menanti-nantikan Tuhan. Lewat apa? Mendengar firman. Mendengar dan mendengar firman. Membiarkan firman ditulis di loloh hatimu. Sehingga ketika badai itu datang, engkau tidak akan terpuruk tapi engkau akan terbang bagai Raja Wali. Ada change, ada pertukaran kekuatan yang engkau terima. Katakan amin.
engkau mengalami perubahan. Makin hari, makin bertumbuh ke arah Kristus. Makin bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Apalagi yang bisa dilakukan firman? Mazmur 43 ayat 3. Mari baca sama-sama. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Lihat baik-baik. Firman adalah terang. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ketika engkau ada di kediaman Tuhan, maka terang Tuhan akan datang kepadamu. Kesetiaan gak perlu diminta, gak perlu doa puasa. Kesetiaan akan otomatis datang kepadamu. Untuk apa? Menuntun engkau, membawa engkau ke gunung kudusnya Tuhan. Membawa engkau makin hari, makin mencintai kediamannya Tuhan. Kalau terang Tuhan datang, maka gelap otomatis lari. Benar gak? Bapak Ibu coba di rumah ketika malam, sepekat apapun malam, ketika kita nyalakan lampu, gelap itu tidak bisa menguasai, gelap akan hilang. Firman adalah terang Tuhan. Ketika firman ada tinggal di dalam hidup kita, maka semua celah-celah kegelapan, semua bagian-bagian yang gelap dalam hidup kita akan diselidiki oleh firman. Seperti saat ini, ketika saya sedang melepaskan firman, firman itu akan pergi, dia akan menyelidiki semua bagian dalam hidup kita. Bagian-bagian yang tidak berkenan itu akan disenter. Firman akan menyelidiki segala sesuatu untuk mengubahkan sehingga kegelapan tidak akan tinggal dalam hidup kita. Katakan amin. Di dalam Alkitab ada masa kegelapan 400 tahun di mana Tuhan tidak berbicara. Tetapi saya berdoa, saya mau katakan kepada Bapak Ibu pagi hari ini, ketika engkau memilih hidupmu menjadi tempat kediaman Tuhan, engkau terhubung dengan rumah Tuhan, engkau menerima Tuhan, menerima firman yang dilepaskan dari orangnya Tuhan, maka firman yang berkuasa itu akan membuat kegelapan sirna dari hidupmu. Sehingga engkau boleh berkata pagi hari ini, semua agenda si jahat expire. Semua masa kekelaman selesai dalam hidup saya. Semua masa kegagalan selesai dalam hidup saya. Apapun yang dilepaskan dari kegelapan, apapun yang dilepaskan dari alam maut selesai. Tidak punya masa lagi dalam hidup saya. Tetapi hari ini masa baru telah tiba. Musim baru telah tiba. Saya akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Firman-Nya yang menuntun aku. Kembali ke ayat yang tadi. Terang Tuhan dan apa? Kesetiaan Tuhan. Sama-sama katakan terang Tuhan. Kesetiaan Tuhan menuntun aku, menuntun keluargaku, membawa saya ke Gunung Kudus, ke tempat kediaman Tuhan. Sehingga Yosua berkata, hari ini aku memilih, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hatiku seumur hidup kami. Enggak peduli orang dunia memilih yang lain, tetapi kami memilih beribadah. Kami memilih untuk menghabiskan waktu kami di tempat kediaman Tuhan. Katakan amin. Oh, di Mazmur 33 tidak perlu dibaca, dikatakan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Oh, ini masanya Bapak Ibu, di mana akan terjadi sorak-sorai, akan terjadi sukacita dari tempat-tempat kediaman orang-orang benar. Karena alam maut itu tidak bisa menguasai. Alam maut yang dilepaskan dari kerajaan kegelapan tidak bisa menguasai. Kenapa? Terang Tuhan ada padamu. Firman-Nya ada padamu. Lepaskan firman-Nya. Lepaskan firman-Nya, declare firman-Nya. Maka engkau akan mengalami yang tadinya hidup penuh kegelapan. Kegelapan hubungan antara suami istri, hubungannya gelap. Bapak dengan anak hubungannya gelap. Ekonomi gelap, kesehatan gelap. Semua area kehidupan itu gelap, tetapi hari ini Tuhan mau berkata, aku memilih, sebut namamu, aku memilih Rita menjadi tempat kediamanku. Dan di mana Tuhan berpijak kita ada, maka terang Tuhan akan bersinar. Kesetiaan Tuhan akan datang. Katakan amin. Malah Tuhan berkata, oh kelimpahan akan datang seperti samudra. Oh yang akan gelombang samudra. Saya percaya ini waktunya. Ini masanya, katakan ini masanya.
Ini masanya di mana Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang diam dalam kediamannya dengan orang-orang yang mengabaikan rumah Tuhan. Ingat kisah tentang Naomi. Ketika terjadi masa kelaparan, mereka meninggalkan Betel. Betel yang artinya rumah roti. Apa yang mereka alami? Kematian. Saya berdoa supaya tidak terjadi kematian di dalam rohmu. Tidak terjadi kematian dalam keuangan. Tidak terjadi kematian dalam kesehatan, dalam area hidupmu. Dikebas di dalam nama Yesus. Tetapi bangkit. Engkau yang tadinya sudah mengikuti Allah lain. Sudah mengikuti bukan Tuhan lagi. Tuhan bukan menjadi satu-satunya dalam hidupmu, tetapi perasaanmu mulai engkau sembah. Tapi hari ini kita mau datang bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan bertahtalah, tinggallah di dalam tubuh yang fana ini menjadi bait kekudusanmu. Bukan sebulan, bukan 3 bulan, tetapi selama-lamanya. Tuhan berkata, aku memilih Sion menjadi tempat perhentianku, sebab aku mengingininya. Aku akan berdiam untuk selama-lamanya. Kediaman gubernur kekurangan apa Bapak Ibu? Betul? Kediaman bupati kekurangan? Kediaman presiden, apakah pelayan-pelayannya kekurangan makanan? Enggak. Apalagi kediaman Tuhan. Oh, apalagi kediaman Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, kita akan mengalami firman seperti air kehidupan yang membual-bual keluar. Amin. Melimpah. Oh, katakan amin. Jika firman tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman, maka Tuhan berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki. Oh, kalau engkau tinggal dalam firman, firman tinggal beroperasi dalam hidupmu, men-take over jiwamu, maka bahkan gini, kadang-kadang kita belum ngomong, tetapi Tuhan tahu. Tiba-tiba Tuhan bisa melakukan hal-hal yang spektakuler karena dia ahlinya. Tiba-tiba sesuatu bisa terjadi. Katakan amin. Dia Tuhan atas kemustahilan. Dia Allah yang dahsyat. Oh, tidak akan pernah dibatalkan rancangannya. Kalau dia berkata, aku akan memberkati, maka dia akan memberkati. Katakan amin. Jika firman tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman, masa kegelapan selesai. Semua sisi gelap rontok. Bahkan Mazmur 119 ayat 130, yuk baca sama-sama, Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita yang tadinya bodoh, karena firman Tuhan berkata amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kita ada orang yang meledak-ledak dengan amarah. Kita bodoh, memilih jalan-jalan bodoh dengan pengertian kita. Semua kebodohan kita sirna. Semua kebodohan kita selesai. Kenapa? Karena firman tersingkap. Ketika firman tersingkap, dia memberi pengertian. Oh, kita gak akan memilih lagi, gak akan hitung lagi. Mau marah atau mengampuni. Itu otomatis. Amin. Itu otomatis akan menjadi gaya hidup. Apapun perkataan orang, engkau akan mengangkat tangan dan melepaskan bless. Kenapa? Roh pengertian turun. Karena firmannya tersingkap. Oh, kita akan memilih jalan-jalan Tuhan, bukan jalan-jalan fasik. Kenapa? Karena kita tidak menghabiskan waktu dengan orang-orang pencemooh, tetapi kita menghabiskan waktu dengan merenungkan firman siang dan malam. Maka Tuhan berkata, apapun yang dikerjakannya, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Jika kita menjadi kediamannya, selalu rindu akan firman-Nya yang memberi kehidupan, maka ayat 15 dan 18 akan kita alami. Yuk kita kembali ke Mazmur 132 tadi. Oh, berapa banyak yang bergairah pagi hari ini Bapak Ibu. Oh, firman Tuhan itu dahsyat. Katakan firman Tuhan dahsyat. Oh, firman Tuhan mengembalikan kita kepada posisi yang sebenarnya. Stature kita, posisi rohani kita dikembalikan kepada posisi yang sebenarnya. Ayat 15, kalau engkau menjadi tempat kediaman Tuhan, kalau engkau rindu akan firman-Nya, selalu memiliki kerinduan, mengutamakan Tuhan, maka ini akan terjadi. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Ada sebuah jaminan, garansi perbekalan yang melimpah. Bukan cukup. Setiap kali Tuhan memberkati, maka hitungannya adalah lebih. Katakan sekali lagi. Setiap kali surga memberkati, hitungannya lebih.
bukan cukup. Melimpah. Katakan amin. Oh, Efesus 1 ayat 3. Apa yang melimpah Bapak Ibu? Ini berkat rohani. Kalau berkat rohani melimpah, jasmani itu otomatis. Betul? Karena firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya, all things, ditambahkan. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. If you get Jesus, you get anything, everything. Jika saat engkau memiliki Yesus, engkau memiliki segala-galanya. Katakan amin. Di sana ada hikmat, di sana ada roh pengertian, ada pewahyuan, ada kekuatan, ada kasih, ada kesetiaan, ada kekudusan. Oh semuanya. Kita hidup dengan kemerdekaan. Kenapa? Karena Dia, Tuhan, menjadi Raja atas kita. Amin. Kita tidak akan terpaku dengan situasi seperti yang dialami oleh Habakuk. Mari kita baca Habakuk 3 ayat 17. Saya suka ayat ini Bapak Ibu. Waktu saya baca roh saya bergelora. Ada satu momen, ada satu situasi yang dialami oleh Habakuk. Ini fakta. Ini fakta yang dialami Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Oke, kembali lagi ke ayat 17. Sebelum saya masuk ke sini, ayat 17. Perhatikan, ini adalah fakta, ini adalah situasi yang dialami Habakuk. Pohon ara enggak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau. Semua berkat jasmani, berkat yang dihasilkan bumi terhalau, katakan terhalau. Katakan terhalau. Ada suatu situasi, masa pandemi ini, ada begitu banyak situasi sulit yang dialami, betul? Bahkan bukan hanya bukan hanya perusahaan-perusahaan. Bahkan ada beberapa kesaksian gereja-gereja pun mengalami penurunan pendapatan. Dalam arti persembahan itu pun mengalami penurunan. Tetapi kita akan melihat perbedaan. Mari berdiri seperti Habakuk. Dahsyat. Dia mengalami situasi sulit. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi ayat 18, perhatikan. Ini kontralogik. Ini adalah sesuatu situasi yang sangat-sangat berbeda. Namun, katakan sama-sama, namun. Lagi sekali, katakan sama-sama, namun. Namun itu berkata bahwa sekalipun pohon ara enggak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, semua situasi di atas terjadi, tetapi aku memutuskan. Oh, nabi kecil Habakuk berkata, aku memutuskan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Ayat 19. Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Oh, Habakuk tidak menempelkan kehidupannya dari bumi. Dia tidak menempelkan kehidupannya dari situasi. Kenapa? Karena dia tahu sumber itu adalah kepada Tuhan. Oh, ada kekuatan yang lebih. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada makanan, tidak ada kambing domba. Tetapi Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Membuat aku berlari dan berjejak di bukit-bukit batu. Kenapa dikatakan seperti kaki rusa? Karena rusa itu cenderung memiliki kesukaan mencari mata air. Makanya pemazmur berkata seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Betul. Kalau engkau memiliki kerinduan akan Tuhan. Engkau selalu terhubung dengan Tuhan. Kapanpun, jangan tunggu ada masalah baru mau cari Tuhan.
Kalau lagi senang lupa dengan Tuhan. Dalam segala situasi dia menjadi yang terutama. Dia menjadi sumber di atas segalanya. Makin kamu diberkati, kamu makin sadar berkatmu bukan karena kamu. Berkatmu bukan berasal dari kekuatanmu. Makin engkau datang kepada Tuhan, sujud kepada Tuhan. Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Maka kekuatannya akan menjamah engkau. Engkau tidak akan hancur karena pohon ara tidak berbunga. Karena tidak mendapat penghasilan dari buah anggur. Tidak ada makanan. Tetapi makin lama engkau akan kuat. Kakimu berjejak di bukit-bukit batu. Oh, engkau berdiri tegak di bukit-bukit batu. Kenapa? Karena Tuhan adalah gunung batu kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bergerak. Sekalipun kita belum mengalami terobosan. Tetapi kita percaya bahwa semuanya sudah disediakan Tuhan. Berapa banyak yang mau mengambil keputusan hari ini. Untuk berdiri dengan kekuatan Tuhan. Dan memilih menjadi tempat kediaman Tuhan. Maka saya percaya perbekalanmu akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Elia di Sungai Kerit dengan mengirimkan gagak sebagai GoFood. Kepada janda di Sarfat, segenggam tepung memelihara mereka selama masa kekeringan. Tuhan yang sama yang bertahta atas hidupmu, yang berkata, aku memilih engkau menjadi tempat kediaman. Mari hari ini kita mau datang dengan kerendahan hati, kita mau berkata, hidupku menjadi tempat kediaman Tuhan. Menjadi tempat Tuhan bertata. Firman itu menjadi kesukaan. Maka makin hari engkau akan mengalami surga di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari tetap berlari bersama dengan Tuhan. Berlari bersama firman-Nya yang berlari. Maka engkau akan mengalami from strength to strength. From grace to grace. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Makin hari makin akurat. Biar hidup kami menjadi jalan-jalan Tuhan. Makin hari kami menuju ke Sion. Kami makin dibaharui. Kami makin di clear and pure. Kehidupan kami berubah. Kehidupan kami makin bertambah-tambah. Seperti Amsalmu berkata, jalan orang benar. Seperti rembang tengah hari. Tidak lagi ada kegelapan yang memenuhi hidup kami. Yang menguasai kami. Karena terang Tuhan ada di dalam kami. Terang Tuhan menguasai kami. Firman Tuhan menjadi pelita dalam kaki-kaki kami. Menjadi suluh bagi jalan kami. Bahwa jalan-jalan kami mengalami terang Tuhan, mengalami kesetiaan Tuhan. Dari hari ke hari, mulai hari ini Tuhan sampai kapanpun. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu mengubahkan setiap kami. Aku percaya firman yang sudah dilepaskan tidak akan kembali dengan percuma. Dia akan mengerjakan kadar Tuhan. Dia akan mengerjakan kebenaran Tuhan di dalam hidup setiap kami. Segala yang tidak benar akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Tetapi hanya yang dibangun oleh Tuhan yang akan tetap tinggal dan akan menjadi buah-buah kehidupan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saatnya umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Dikuduskan setiap persembahan kami. Dikuduskan setiap korban tatangan. Diberkati setiap kami. Kami mempersembahkannya karena kami sudah diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saatnya kita ikuti Church Update minggu ini. Sambil mempersiapkan persembahan, Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Tuhan, saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Untuk firman yang Kau lepaskan, yang memerdekakan kami. Untuk ibadah yang mengandung janji. Kami tahu apa yang kami kerjakan hari ini tidak sia-sia. Amin. Tetapi surga akan menukar dengan berkat kekekalan. Yes, Tuhan. Sebab kekekalan itu sudah Kau taruh dalam hidup kami. Ya. Yaitu roh-Mu, roh Yesus yang hidup. Christ in me, the hope of glory. Amin. Karena Kristus kami memiliki pengharapan akan Ya, kemuliaan. Maka kami katakan pagi hari ini, seluruh kehidupan yang error selesai. Yes. Masa kegelapan itu selesai dalam Amin. hidup kami. Dalam nama Yesus. Tetapi kehidupan yang berkemenangan akan kami jalani. Amin. Kami akan menikmati hari surga Ya. di bumi. Hari-hari penuh dengan tujuan Tuhan. Amin. Karena untuk itu kami ada. Ya. Kami mau jadi bait-Mu. Kami mau jadi kediaman-Mu. Amin. Oleh sebab itu, mari semua angkat tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Biar berkat kekuatan yang bersumber dari tahta turun memberkati engkau dan saya. Tuhan mengangkat-Mu naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan didapati murni di hadapan Tuhan. Tuhan mengubah engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari anugerah kepada anugerah. Situasi, kondisi apapun tidak bisa menghancurkan engkau. Tetapi engkau akan dibawa Tuhan berlari. Makin kencang berlari. Sebab Dia Tuhan yang mengikat pinggangmu dengan kekuatannya akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami bersyukur buat keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.